Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersenangi bagiku, sungguh indah. Sabar dan kau dekat, bahkan seluruh Shalom Bapak Ibu Saudara, ada semangat sukacita di tempat ini, amin. Saya percaya kita semua datang dengan kerinduan yang kita mau nyatakan kepada Tuhan. Karena setiap hari Tuhan tidak pernah lepas menyertai kita, tidak pernah lepas menyatakan kasih-Nya. Saat ini mari kita masuk ke hadirat-Nya. Mazmur 5 ayat 7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, inilah kekaguman kami, kekaguman atas segala yang Engkau buat atas kami. Kami datang ke tempat ini bukan karena kami mau mengejar berkat-Mu, mukjizat-Mu, tapi kami mau mengenal pribadi-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau menyatakan iman kami kepadamu. Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa. Tidak ada Allah lain di tempat ini, di bumi ini, yang layak disembah selain Engkau. Mulialah Engkau Allahku. Oh haleluya, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya.
syukur kami bagimu. Inilah persembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersama, ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu
kecuali Engkau Tuhan. Terima kasih karena curahan sukacitamu membuat kami kuat hari ini. Dan sampai selama-lamanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita dan mari kita naikkan syukur kita. Dialah Allah yang besar, tidak tergoyahkan. Amin. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara hebat, melakukan perkara yang hebat. Yes, bersama-Mu. Oh, ku pasti menang dengan iman. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanmu, melebihi batas kekuatanmu. Amin. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja tinggi, tinggi namamu dipuji, yes, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, sorak karena Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja ucapan syukur di tempat ini. Ada sukacita tentunya. Allah kita lah yang hebat. Mari naikkan segala puji syukur hanya bagi Dia. Sukacita memenuhi tempat ini.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, yes, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah. Jemaat Tuhan, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Bagi orang percaya, sukacitanya tidak pernah habis. Kenapa? Karena sumbernya melekat dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami mungkin sedang diizinkan untuk mengalami banyak pergumulan Tuhan. Sakit, penyakit, keuangan, hubungan dengan sosial masyarakat, keluarga, dan lain-lainnya Tuhan. Itu bukan karena kami dianggap anak tiri. Kami tetap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak perjanjian. Karena kami tahu bahwa jika Engkau mengizinkan ini semua Tuhan, Engkau akan buat kami menjadi anak-anak yang diproses lebih lagi, mengenal-Mu, semakin tumbuh kuat, semakin mengenal-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, taat kepada Raja, Raja segala Raja. Ajar kami Tuhan, ajar kami semakin mengenal-Mu dan mengerti Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain diri
Mari bersama jemaat Tuhan. Tak ada yang ku banggakan selain Engkau Tuhan, selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, Engkau buat kami kuat. Terima kasih Tuhan, pribadimu yang kami rindu. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu, selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah ajarku mengenalmu, yes Tuhan. Bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajar kami Tuhan mengenal kehendak-Mu, tanpa kami curiga kepadamu Tuhan. Kalau kami sedang melewati pergumulan, bahwa kami percaya untuk setia dan taat kepadamu. Bawa kami Tuhan, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bawa kami lebih mengenalmu Tuhan. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Naikkan penyembahan bagi Dia. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah Tuhan yang kami rindu. Kami bukan hanya mencari mukjizat-Mu, kami mencari Engkau, mencari pribadi-Mu Tuhan. Pribadi-Mu yang kami mau Tuhan.
Yesus, Engkau tahu setiap hati umat-Mu Tuhan. Amin. Supaya kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ku rindu. Amin. Ajarku mengenal. Ajarku mengenal-Mu. Ajarku mengenal. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus kuatkan kami. Oh, biar kami pandang Engkau, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajarku Rindu ajarku mengenalmu, ajarku ajarku mengenalmu, ajarku ajarku haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih bahwa memang satu-satunya yang harus kami kenal adalah pribadi-Mu yang ajaib itu. Ajar kami semakin dalam lagi mengenal Engkau. Dan ini waktunya untuk kami mengenal Engkau dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ajar kami supaya datang untuk menyembah-Mu, mengenal-Mu lebih dekat. Bukan untuk mencari berkat-berkat, bukan untuk mencari hal-hal yang bersifat hanya untuk didengar, dipuaskan telinga dan pikiran kami semata. Tapi betul-betul kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang begitu luar biasa, yang begitu mengasihi kami. Supaya ketika pengenalan kami yang ke Engkau semakin dalam, semakin kuat, maka berkat, sukacita, damai sejahtera, mujizat demi mujizat Engkau nyatakan hari demi hari kepada kami. Walaupun dalam begitu banyak tantangan dan persoalan, berjalan di dalam gurun yang begitu luas dan begitu panas dan begitu menakutkan hati, tapi kami ingin mengenal-Mu lebih dalam Tuhan. Ajar kami supaya duduk diam di kaki Tuhan di siang ini, supaya kebenaran-kebenaran firman-Mu itu menguatkan kami. Dan kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kekuatan baru, kami pulang dengan damai sejahtera, kami pulang dengan penuh kegembiraan di dalam Tuhan. Supaya tantangan persoalan yang di depan kami, yang sementara kami berjalan, kami punya kuasa untuk menginjak seperti menginjak ular dan kalajengking. Dan kami keluar sebagai pemenang di dalam hidup karena kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, saya mau coba buka lagi lah masker dulu sebentar. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebenarnya kalau di dalam kalender gerejawi ini adalah minggu-minggu di mana Yesus sementara menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kita akan menunggu pencurahan Roh Kudus. Setelah dia naik ke surga dan 10 hari ke depan ada pencurahan Roh Kudus. Dan ini adalah minggu-minggu di mana murid-murid Yesus, umat-umat Tuhan saat itu, sementara di dalam ketakutan, ya, sementara di dalam persoalan yang besar karena ketika Yesus hadir dengan mereka, mereka berjalan, hanya berjalan bersama Yesus dan mereka melihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan. Tetapi murid-murid itu pada saat itu belum berani untuk melakukan tindakan
untuk melakukan mujizat atau bersaksi tentang siapa Yesus itu sendiri. Dan ini kesempatan, bahkan kalau kita belajar di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, mereka berkata bahwa ketika Yesus naik ke surga, lalu murid-murid semua kemana? Mereka ke ruang atas. Mereka berdoa, bukan karena berdoa supaya menunggu Roh Kudus, tapi karena itu ketakutan mereka, karena sementara mereka dengan Yesus di bumi saja, itu terjadi persoalan dengan orang-orang sekitar. Jadi, murid-murid sementara berjuang untuk mengatasi ancaman-ancaman yang sementara mereka alami. Murid-murid sementara berjuang untuk mengatasi diri sendiri karena mereka pasti dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak senang kepada Yesus dan murid-muridnya. Dan waktu-waktu ini, kalau peristiwa beribu-ribu tahun yang lalu, murid-murid berada di dalam tekanan, di dalam perjuangan yang begitu kuat untuk mempertahankan iman mereka. Pagi ini saya tidak bicara dari konsep perjanjian baru menyangkut persiapan keturunan Roh Kudus atau perjalanan murid-muridnya, tapi saya melihat dari satu teks perjanjian lama, bagaimana berjuang di tengah-tengah ancaman seperti murid-murid Yesus. Bagaimana umat Israel bisa tetap berjuang di tengah-tengah ancaman yang sementara mereka hadapi. Dan itu taat. Bagaimana kita tetap berjuang di tengah situasi yang begitu sulit. Begitu sulit yang kita hadapi, ancaman-ancaman yang begitu banyak yang sementara kita hadapi dalam dunia ini. Dan kita tetap berjuang mempertahankan iman saudara dan saya, Bapak Ibu dan saya, itu taat. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 14. Ini saya akan baca hanya ayat 1 dan 3, 10 sampai 14. Ini kepanjangan, bukan panjang sih sebenarnya. Kalau baca cepat kan bisa, tapi saya ingin baca bagi Bapak Ibu bisa buka Alkitab, bisa buka kitab suci, bisa buka handphone suci, tab suci. Saya bawa Alkitab, saya mau seperti orang-orang purbakala. Saya membacakan bagi Bapak Ibu sekalian, Nehemia pasal 4, 1 sampai 3 dan 10 sampai 14. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apa mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apa mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ayat 10-14. Ketika aku pergi ke rumah, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan ini. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok di tempat-tempat yang terbuka. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan
berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu dan istrimu dan rumahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika melihat teks Nehemia ini, sebenarnya Nehemia dan Esra itu, Esra Nehemia di dalam kitab Perjanjian Lama, itu tidak bisa dilepas pisahkan. Jadi mereka ini sama-sama kembali dari pembuangan di Babilonia, dan ketika mereka kembali, Nehemia bertugas di tempat lain sebagai juru minum, sedangkan Esra juga di tempat lain. Nah, kenapa saya katakan kedua ini tidak bisa dilepas pisahkan? Mungkin di slide pertama saya. Karena kalau dari sisi Nabi Esra, Esra itu bertugas untuk membangun iman orang-orang Yehuda atau Israel. Bagaimana Esra bisa membangun rohani mereka? Bagaimana Esra bisa memulihkan kerohanian dan moralitas umat? Jadi ketika Esra kembali dari pembuangan, Israel kan kocar-kacir tuh. Bukan saja secara bangsa, secara persekutuan, tetapi kerohanian umat juga porak-poranda. Karena mereka ketika di Babel, mereka harus hidup menurut orang Babel. Ketika mereka ada di Babel, mereka harus hidup sesuai dengan aturan-aturan di Babilonia. Mereka harus berbahasa seperti orang Babel, mereka harus bergaul dengan orang Babel, harus memakan persembahan-persembahan yang dipersembahkan kepada Baal. Dan itu ditentang oleh ketika bicara tentang Daniel dan teman-temannya. Ketika mereka kembali dari Babilonia, terjadi porak-poranda secara rohani mereka. Karena mereka tidak lagi berjumpa, tidak lagi berhubungan, tidak lagi mempersembahkan korban kepada Yahweh, Allah Israel. Tetapi bagaimana mereka hidup di dalam teks Perjanjian Lama disebut dengan persundalan massal. Yakni bagaimana mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Bagaimana mereka tidak lagi patuh kepada Yahweh pemberi hidup itu. Tapi mereka sudah bisa kawin-mengawin dengan bangsa-bangsa lain yang ditentang oleh Allah sendiri. Dan Esra mulai membangun. Kenapa Esra lakukan itu? Karena dia adalah ahli Taurat. Dia mulai membaca kitab-kitab Taurat yang dulu sudah dilupakan oleh bangsa Israel. Dia mulai mengumandangkan suara Tuhan lagi. Dan ini tugas Esra. Yang berikut adalah tugas Nehemia, Esra dan Nehemia. Ini Bapak Ibu bisa baca aja di Esra pasal 7 ayat 6 dan seterusnya. Nehemia bagaimana membangun dari sisi jasmani, ini teman baik nih. Ya mirip beda-beda tipis sama Pak Satrio dan Pak Steve lah. Kawan kan sekerja Allah nih. Nanti di perjanjian baru banyak kawan sekerja Allah. Tapi perjanjian lama sudah bicara itu. Nehemia bagaimana dia membangun jasmani umat. Ya walaupun nanti dalam teks-teks yang saya baca tadi, rohani juga dikumandangkan dalam doa-doa gitu ya. Tapi Nehemia bagaimana dia membangun tembok Yerusalem yang sudah runtuh. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya di dalam pasal yang kedua, Nehemia mulai minta izin dari Raja Artasasta. Ya. Ketika dia membawa minuman kepada sang raja itu, raja bilang, "Nem, kok mukamu muram sih? Piye toh?" Gitu. Mas, aku eling bangsaku yang sudah bahaya nih, kuburan nenek moyangku tuh hancur berantakan. Ini Yerusalem nih. Dan firman Tuhan di dalam pasal yang kedua katakan bahwa Nehemia menangis karena dia begitu prihatin kepada bangsanya. Kenapa dikatakan kok tembok Yerusalem aja? Kok dia menangis tembok ya? Ini melambangkan, saya tulis itu, tembok Yerusalem itu harga diri bangsa, harga diri umat Tuhan. Ketika tembok Yerusalem itu ada, itu Tuhan mempresentasikan Tuhan ada di tengah-tengah umat Israel saat itu. Dan ketika tembok itu hancur, mempresentasikan bahwa Tuhan sudah jauh dari umat. Oleh karena itu Nehemia berusaha untuk bagaimana menangisi bangsanya itu. Dia kembali ingin membangun bangsanya itu. Tapi menarik adalah, slide berikut, ini ada ancaman. Ya, ini ada ancaman. Ancaman itu dari dalam, dari luar biasa ya. Saya mulai dari luar dulu. Ancaman itu ada, muncul ancaman. Oleh karena itu saya punya judul tema, berjuanglah di tengah-tengah ancaman. Berjuanglah
di tengah-tengah ancaman. Bagaimana di dalam teks kita baca tadi 1 sampai 3 pasal 4, itu ada ancaman dari luar. Dari orang-orang luar, ada Sambalat namanya, ya. Firman Tuhan katakan bahwa ketika mereka melihat ada Nehemia balik, wah dia marah. Dia sakit hati saudara. Dia olok-olok. Ya. Karena dia ngerti, wow ini Yahweh Israel, Tuhan ini akan berkuasa nih. Ya, ini pemuka nih, Sambalat ini adalah raja. Tetapi menarik adalah kalau baca pasal 1 sampai pasal 2. Sebelum Nehemia balik, dia minta izin dari Raja Artasasta. Tolong dong kasih surat kepada raja-raja sekitar, bupati-bupati sekitar. Artasasta tulis tuh, kasih ke mereka. Dan ketika sampai, bukan mereka senang, tapi mungkin dalam pikiran mereka, wah kurang ajar banget nih. Ini Tuhan mulai mau berkuasa lagi nih. Ya. Lalu mulai terjadi ancaman itu. Ketika ada amarah, ketika ada sakit hati, ketika ada olok-olok, bahkan Tobia yang dalam teks ayat yang ketiga tadi dikatakan, bahwa lalu berkatalah Tobia orang Amon. Nah saya tadi bilang, orang Israel tuh gak boleh kawin-mengawin, gak boleh bergaul orang Amon. Kalau teks perjanjian baru tuh orang Samaria, yang di luar Israel. Karena ini kalau bergaul dengan mereka, Israel akan bobrok imannya. Akan meninggalkan Tuhan. Akan menyembah Allah lain. Nah, Tobia berkata bahwa sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan, bayangkan tuh, seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, saya pinjam bahasa anak Jaksel, judgmental. Karena saking judgmentalnya dia insecure. Itu ya. Saking bagaimana perkataan-perkataan tanpa pikir tuh loh. Tobia mengeluarkan perkataan-perkataan tanpa dipikir dahulu. Kita selalu dengar juga bahwa yang tidak bisa kembali itu adalah perkataan, waktu, dan apalagi kesempatan. Tanpa pikir panjang dia berkata hal-hal yang negatif terhadap bangsa Israel, terhadap Yehuda. Membuat Yehuda insecure. Orang-orang itu termasuk Nehemia tidak aman, merasa tidak apa ya, merasa cemas. Jadi anak muda kalau pakai insecure jangan pikir untuk cowoknya cewek aja. Insecure kayak lihat cewek sana atau cowok sana. Tapi teks firman Tuhan bilang juga dia insecure loh itu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Ini kita lihat bagaimana orang-orang kuat di sekitar itu menggunakan akal-akal manusianya untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup. Tetapi apa sikap Yeremia dan bangsanya? Saya tulis di situ ayat 4. Dia berdoa saudara. Dia tetap bekerja keras. Ini, berdoa, bekerja keras supaya ancaman dari luar itu bisa teratasi. Aplikasi saya sederhana. Saya itu minta maaf, saya lama jarang masuk gereja ya, banyak kegiatan di luar. Tapi saya hari ini mau kasih penguatan kepada tim pembangunan gereja kita. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, ini Nehemia membangun rumah Tuhan memang cuma 50 sekian hari. Membangun tembok itu 52 sekian hari. Tapi saya mau katakan kepada tim pembangunan gereja kita yang lagi berjuang keras, berdoa keras, bergumul keras. Mungkin ada amarah, ada sakit hati, ada olok-olok, ada orang menjudge saudara. Sampai membuat tim ini bisa insecure terhadap rencana-rencana membangun rumah Tuhan. Tapi Yeremia bicara bahwa tetaplah berdoa, tetaplah bekerja keras, andalkan Tuhan. Supaya ancaman dari Sambalat, ancaman dari Tobia itu, saudara lewatin. Mungkin orang melihat, ngopo, piro M. Dan mungkin membuat saudara menjadi ciut, atau jemaat juga menjadi ciut. Tapi kalau kita membaca teks ini saudara, wah ini menarik sekali. Dibagi satu-satu keluarga loh. Dibagi loh. Keluarga ini tanggung apa? Keluarga ini bikin apa?
keluarga itu bikin apa? Keluarga si A bagian mana? Keluarga si B bagian mana? Dan ini bicara tentang bagaimana kesatuan umat Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Dan saya berpikir bahwa ini perjuangan di tengah-tengah ancaman. Belum lagi dari pemerintah, belum lagi dari Pemda, belum lagi macam-macam. Tapi saya katakan begini, terus berdoa, terus bekerja. Tapi bukan itu saja, dan kita akan melihat bahwa rumah Tuhan yang dibangun oleh Nehemia itu, Bapak Ibu dan Saudara dalam jemaat ini juga, kita bisa membangun rumah Tuhan itu. Ini kekuatan yang harus dimiliki oleh semua kita. Tetapi kalau lebih jauh daripada itu ada ancaman biasanya. Bagaimana kita berjuang di tengah-tengah ancaman. Ada ancaman dari luar kita juga. Bapak Ibu punya ancaman sendiri. Bapak Ibu punya persoalan sendiri. Anak muda punya persoalan sendiri. Usaha punya masalah sendiri. Keluarga punya masalah sendiri. Tapi kalau ancaman dari luar itu datang, bagaimana kita terus berdoa seperti yang diungkapkan dalam ayatnya yang keempat. Ya Allah kami, dengarkanlah bagaimana kami dihina. Dan seterusnya. Bersuruh kepada Tuhan. Bawa semua itu hanya di dalam doamu. Jangan bawa kepada tetanggamu. Jangan bawa kepada teman-temanmu. Karena Tuhan mendengar doa, tidak pernah bilang ke orang lain. Tetapi bukan cuma berdoa, tapi bekerja keras. Ketika kita ingin ancaman ini lalu dari kita, ancaman ekonomi kita, ancaman apa saja, kita harus bekerja keras. Bekerja keras. Dan itu kunci yang Alkitab katakan di pagi hari ini. Yang kedua, ini ancaman dari dalam, tapi juga ancaman dari luar, ancaman dari dalam. Ini fisik. Ayat 10 kita lihat. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak, tak sanggup kami bangun kembali tembok ini. Jadi ketika tembok Yerusalem dihancurkan sebelum pembuangan, supaya apa? Kekuatan Israel secara simbolik itu dihancurkan. Ini semua hal hancur. Ya, jadi secara bangunan hancur, tapi iman, pengharapan juga hancur. Lalu fisik, saya bilang ancaman dari dalam itu adalah fisik yang lemah. Tadi dikatakan begitu ya. Mereka sudah tidak sanggup, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Tapi juga mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi itu. Memang di dalam teks ini kalau Bapak Ibu baca 1-4, ditanya oleh Raja Artasasta, dia minta izin, Pak, saya pergi dulu ya untuk membangun bangsa saya. Raja Artasasta berkata, berapa lama kamu akan membangun? Dia tidak bilang berapa lamanya. Tunggu saja misalnya begitu, pasti akan saya kembali. Artinya jangka waktu yang dia katakan kepada Raja Artasasta, dia tidak memplotkan berapa lama dia akan membangun kembali tembok Yerusalem itu. Namun ketika di dalam proses, ketika dia ada judgmental dari orang-orang sekitar, dari Sanballat Tobia dan masyarakat lain, orang-orang Amun dan sekitar, tapi juga membuat mereka semakin insecure terhadap situasi itu, ini kan membuat orang semakin down. Ini kan membuat bukan saja kekuatan fisik, tetapi mental mereka terganggu. Ya. Mental mereka, orang katakan, ini kena mental nih. Dihajar gitu. Anjing itu dibilang anjing hutan gitu. Memang kalau di dalam teks-teks dalam teks Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, anjing itu merupakan hal perbedaan langit dan bumi. Kita mengolok-ngolok itu gampang saja. Ya, langit dan bumi. Jadi kalau misalnya bilang, oh anjing aja itu dia merasa ini sangat hina, sangat dina. Walaupun di Indonesia sekarang orang pelihara anjing sangat serang gitu kan ya. Nah dalam situasi ini, fisik lemah saudara. Bukan saja karena
mengangkat barang-barang, batu-batu dan seterusnya. Tapi bagaimana ada tekanan-tekanan dari luar yang membuat ancaman-ancaman ini dari dalam ini semakin bergelora. Dan mereka mulai merasa tidak mampu terhadap situasi itu. Menarik adalah dalam kondisi itu, apa yang dilakukan Nehemia dan bangsanya. Kalau Bapak Ibu baca 1 sampai dengan 3, 4 selanjutnya, itu dia berdoa lagi. Sampai di sini juga yang sama, saudara. Ketika ada ancaman dari luar, dia mengandalkan Tuhan. Ketika ada ancaman dari dalam, dia juga mengandalkan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13 di bacaan kita tadi, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarga, dengan pedang, dengan tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kenapa? Ini strategi, saya bilang bagaimana Nehemia mengatur strategi supaya ketika ada ancaman musuh, orang-orang dari Sanballat dan Tobia, mereka bisa antisipasi. Kita pernah mengatur strategi positif enggak untuk hidup kita? Kita pernah mengatur strategi yang positif enggak untuk membangun usaha kita? Kita pernah mengatur strategi yang positif apa tidak dalam pekerjaan kita? Kita pernah atur strategi yang positif enggak di dalam studi kita? Jangan-jangan sampai yang kita pakai, yang kita atur adalah strategi-strategi yang negatif, yang menjatuhkan orang lain, yang menyusahkan orang lain, yang curang kepada orang lain. Tetapi saya mau katakan bahwa firman Tuhan pagi ini berkata bahwa Nehemia dan bangsanya mengatur strategi yang sangat positif untuk membangun bangsanya itu. Jangan sampai kita mengatur strategi-strategi yang negatif untuk menjatuhkan orang, untuk menyusahkan orang, untuk mengagalkan orang. Setelah itu, dia mulai menyerukan kedahsyatan Tuhan ini. Yang saya katakan, ketika ada ancaman dari luar, datang kepada Tuhan. Ketika ada ancaman dari dalam sekalipun, dia datang kepada Tuhan. Ayat 14. Dia bilang, jangan kamu takut terhadap mereka, ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, saudara laki-laki, saudara perempuan dan seterusnya. Ingat Tuhan tuh yang dahsyat, dia katakan begitu. Jadi ketika ada ancaman dari luar, Nehemia tidak cari bantuan siapa-siapa. Ada ancaman dari dalam, Nehemia tidak cari bantuan dari siapa-siapa. Tapi dia mencari bantuan dari Tuhan yang memberi hidup itu, yang memberi kekuatan itu. Dia menyerukan bagaimana umat tetap berkata bahwa Tuhan itu dahsyat, walaupun ada ancaman. Itu menarik, saudara. Kita harus bisa berkata, Tuhan engkau dahsyat, walaupun ada persoalan. Amin. Kita harus berkata bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Walaupun kita dalam keadaan sedih, susah, putus asa, hilang harapan. Kita harus berseru bahwa Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dan ini yang Nehemia kerjakan bagi umatnya. Saudara, kita masing-masing punya salib yang harus dipikul. Kita punya salib yang harus kita pikul setiap hari. Tapi ingat bahwa Tuhan kasih Getsemani untuk saudara dan saya tetap bersandar kepada Dia. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Katakan begini bahwa pikullah kuk yang kupasang. Tidak berhenti di situ, saudara. Ayatnya sambung, tetapi belajarlah daripadaku. Ada salib yang harus kita pikul. Tapi Yesus katakan belajar daripada Dia. Yang saya tadi katakan, ada salib yang saudara dan saya pikul. Tetapi Tuhan kasih Getsemani untuk kita bersandar kepadanya. Saya ingat satu bagian. Ini kemarin pas telepon saya, Pak nanti mau jam 11 mau ibadah pemuda setengah 11 ya.
Oke, saya khotbah cepat, saya bilang begitu. Kan kalau ngomong cepat. Tapi saya memang poin pendek hari ini, saudara. Saya ingin menguatkan teman-teman saya sebagai pejuang-pejuang iman untuk membangun gereja ini. Tapi juga saya mau menguatkan semua kita untuk berjuang di tengah-tengah ancaman. Saya ingat satu orang, ini namanya tuh saya tulis itu Nokseng. Itu ya. Dia adalah satu orang mati syahid di India. Pada tahun 1800-an terjadi kebangunan rohani yang sangat besar di Eropa. Ya, Eropa, Inggris dan seterusnya. Dan ketika kebangunan rohani itu terjadi, orang-orang yang sudah digerakkan oleh Tuhan, misionari-misionari itu berangkat sampai ke India. Lalu mereka mulai mengadakan penginjilan besar-besar di India. Tapi kita tahu zaman itu, tahun 1800-an sampai awal 1900-an, India adalah negara kanibal. Dia memakan manusia. Lalu mereka mulai melakukan pelayanan di sana, penginjilan. Dari pelayanan itu, ada satu keluarga yang bertobat, yang terima Yesus. Nokseng, istrinya, dan kedua anaknya. Lalu ketika Nokseng ini bertobat, terima Yesus, dia harus menyampaikan firman itu kan kepada orang lain. Lalu dia mulai melakukan penginjilan-penginjilan kepada orang-orang yang ada di India, khususnya di suku Garo. Bapak Ibu, banyak orang yang bertobat. Banyak orang yang datang. Ini yang saya mau katakan dengan berjuang di tengah-tengah ancaman kepada Yesus. Ketika pemerintah melihat, oh rupanya ini ada kebangunan rohani, bahaya ini. Kumpul semua masyarakat. Lalu Nokseng dan keluarga dipanggil. Saya minta Cliff mana ya? Cliff kesini sebentar. Cliff ulang tahun kemarin, saya minta nanti didoakan dek, ke depan dek, ke depan Nyong. Sini, di keyboard. Nokseng dihadapkan ke depan masyarakatnya. C. Lalu dia ketika dihadapkan dia dipanggil. Dikatakan, kamu mau menyangkal Tuhan enggak? Kalau ini ada masyarakat yang ikut dia semua, karena ini dia kepala suku, sekarang jadi orang yang bawa firman yang kuat. Mau ikut Tuhan enggak? Mau menyangkal Tuhan enggak? Kalau kamu mau menyangkal Tuhan, saya selamatkan kamu. Tapi kalau kamu mau lepas Tuhanmu itu, saya tidak bunuh kamu. Dia bilang, tidak, saya tidak mau. Saya tetap ikut Tuhan. Saya tetap ikut Tuhan. Gitu ya. Lalu anak panah mengarah ke dua anaknya. Dia meninggal, saudara. Dua anaknya itu. Dia bilang, saya tidak akan balik. Makanya bagian ini disadur oleh Sandu Singh. Dia bilang begini, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Saudara, anaknya dibunuh langsung. Karena dia bilang, saya tetap mengikut Tuhan. Saya tidak akan kembali. Mati kedua anaknya.
Ini cerita semakin dramatis soalnya, mendramatis cerita ini. Tapi kata-kata ini yang diangkat oleh William Reynolds untuk menjadikan lagu ini. Yang dipakai KKR besar-besar. Zaman-zaman dulu. Bill Graham dan kawan-kawan. Lalu dia bilang, oke, kalau kamu begitu, saya kasih tawaran berikut. Kamu mau tinggalkan Yesus enggak? Kamu mau lepaskan Yesus enggak dalam hidupmu? Kalau kamu mau lepaskan Yesus, kamu dan istrimu selamat. Anaknya udah meninggal. 2 anaknya udah meninggal. Dia bilang, apa jawabmu sekarang? Dia bilang gitu. Walau tidak ada orang dengan saya tetap ikut Yesus. Walaupun tidak ada orang yang menolong saya tetap ikut Yesus. Do not go with me, I still will follow. Do not go with me, I still will follow. Do not go with me, I still be follow. No turning back, no turning back. Istrinya mati, tinggal dia sendiri nih. Dia bilang, pemerintah di sana bilang, wes kalau begitu tinggal lo sendiri nih. Piye? Balik enggak? Kalau enggak mati. Dia tetap kuat dalam Tuhan. Nokseng tetap berkata bahwa walaupun dunia di belakang dia, tetapi salib tetap di depan dia. Walaupun dunia meninggalkan dia, tetapi Yesus tetap menjadi tumpuan hidupnya. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Walaupun dunia tinggalkan saudara, walaupun semua habis karena kita ditentang habis-habisan, kita harus berjuang sampai susah apapun. No turning back. Jangan balik dari Tuhan, jangan menyangkal Tuhanmu, tetap mengarahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan saya percaya ketika saya pegang Engkau kuat-kuat, tantangan dari luar, tantangan dari dalam, dapat saya atasi bersama Engkau. Ingat sekali lagi saya katakan, kita punya salib masing-masing, tapi Tuhan kasih Getsemani untuk saudara dan saya bersandar. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. I have decided to follow Jesus. Tim musik yuk. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with me, I still will follow. Do not go with me, I still will follow. Do not go with me, I still will follow. No turning back, no turning. Berdiri bersama kita katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusan. Mengikut Yesus. Amin. Ku tak ingkar. Sekali lagi nyanyikan mengikut Yesus. Keputusan mengikut Yesus. Keputusan
tengah situasi yang sangat sulit, di tengah-tengah ancaman-ancaman yang kami alami, di tengah persoalan-persoalan hidup yang kami rasakan hari demi hari. Ada persoalan dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam kerja kami, dalam studi kami. Tapi kami tahu Tuhan yang adalah juru selamat kami akan pegang kami kuat-kuat. Walaupun salib itu terus kami pikul, tapi kami percaya bahwa ada Getsemani yang Tuhan taruh di hidup kami untuk bisa kami bersandar kepadamu. Tuhan Yesus berkati umat Tuhan, berkati semua orang yang terlibat di dalam pelayanan jemaat ini. Tuhan nama berdoa bagi umat ini, diberkatilah mereka dari hari ke hari. Nehemia mengajarkan banyak hal kepada kami. Walaupun ada olokan, walaupun ada ancaman, walaupun ada hinaan, walaupun ada cacian makian, tapi kami tetap berdiri kuat dan kokoh di dalam Tuhan yang memberi hidup itu. Kami tetap akan berjuang Tuhan, mempertahankan iman kami. Kami akan berjuang terus bersama Tuhan untuk tetap ada dalam lingkaran Tuhan yang indah itu. Ajar kami untuk terus hidup mengandalkan Tuhan, supaya semua yang kami kerjakan diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya. Terima kasih untuk firman yang disampaikan, meneguhkan, menguatkan, dan memperbarui hidup kami semua. Terima kasih. Kami berdoa untuk Pastor Karel untuk diberkati pelayanannya, diperluas ladang pelayanannya, dan semakin menuai banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini waktunya kita mau menikmati Suara Gembala dan Rock News minggu ini. Shalom warga kerajaan. Rahasia yang luar biasa tentang one of the keys of the kingdom, yaitu obedient to the king, saya sampaikan selama bulan Mei yang diberkati Tuhan ini. Nah, kita melihat dalam kehidupan daripada jenderal daripada David, panglima dari David, yaitu Yoab, dan saudara-saudaranya. Ada Abisai, ya, ada juga Asahel, adiknya. Ketiga-tiganya disebutkan yaitu anak dari Seruya. Seruya itu ternyata bukan papanya tetapi ibunya. Saudaraku, aneh sekali, nama Seruya itu artinya wounded. Ya, kalau zaman sekarang sakitnya tuh di sini. Kita tidak tahu apa yang pernah dilakukan karena tidak disebutkan namanya. Ya, tapi Seruya artinya juga wounded, tapi juga arti yang lain balsam, artinya obat untuk menyembuhkan. Seringkali Tuhan pakai kita sebagai orang yang terluka untuk menyembuhkan orang lain dengan berkata, I know, I've been there. Nah, kemudian kita lihat ada 3 cacat. Bukan secara jasmani, mereka digagah ganteng, ya. Tetapi 3-tiganya ini punya cacat. Paling sedikit saya pertama lihat dari adik paling kecil. Asahel artinya God made. Asahel. Tuhan bukan bara menciptakan, tapi asa ketika membentuk daripada Adam. Kenapa dikatakan God made? Ya mungkin memang dia tidak punya bapak. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah dia pelari paling cepat. Dia kakinya sangat cepat sekali dan berlarinya sangat cepat. Tapi kemudian sifat gegabah daripada dia itu membuat dia mati. Abner, lawan daripada Yoab, yaitu jenderal pada Saul, memperingatkan Asahel, kamu adiknya Yoab kan? Janganlah dia temanku, jangan coba kejar aku. Gimana saudaraku, dia begitu hebat jenderal Abner ini. Ketika Asahel lari mendekati dia, saudaraku, dia tekankan tombaknya ke belakang dan dia mati begitu saja. Sebaliknya Yoab bukan cuma gegabah, tapi punya sifat pemberontak yang luar biasa. Dan kita tahu bagaimana akhir hidupnya dia dimakan oleh pedang. Ketika David mengatakan, berlakulah lunak kepada anak muda itu, yaitu Absalom.
Dia menghakiminya sendiri. Dia lemparkan 3 lembing. Dia perintahkan seluruh tentaranya membunuh dan merajam mayat. Sudah mati Absalom dengan batu. Dia lawan secara terang-terangan. Dan ketiga, apalagi yang terjadi ketika David meratap. David is a man. David also a father. Meskipun seorang yang gagal sebagai bapak. Dan apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ketika dia meratap, Absalom putraku. Itu adalah ratapan yang terlambat, saudara ya. Jangan sampai kita punya ratapan yang terlambat. Maka Yoab mengatakan, kamu membuat malu kita semua. Berarti kita lebih baik mati semua daripada anakmu yang pemberontak itu. Yang membuat susah kita semua. Ini bahasa saya sehari-hari. Kalau tidak, aku akan habiskan kamu. Dia seorang pemberontak terang-terangan. Perintah raja dilanggar. Bagaimana akhir hidupnya? Ketika dia kembali, justru berpihak pada musuh pada David, yaitu Adonia. Padahal Adonia namanya bagus ya. My Lord is Yahweh, kan bagus. Dia dipancung oleh Benaya yang menjadi jenderal menggantikan dia dalam kerajaan Salomo. Perintah pada David kepada Salomo, eksekusi Yoab. Dan Yoab mati begitu saja. Dipedang daripada dulu bawahannya kan, Benaya ini bawahannya. Karena apa? Barang siapa memberontak dan melawan, dia dimakan oleh pedang. Make sure tidak ada daripada kita yang tidak berbapak dan tidak mau dibapai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih karena pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan puji-pujian dari anak-anak kita, anak-anak Rocky yang mereka sudah excited sekali untuk mempersembahkan bagi Tuhan. Ayo persilakan.
Bapak Ibu. Setelah sekian lama, 2 tahun lebih, 2 tahun lah, anak-anak tidak bisa bersekolah minggu dengan ibadah roki. Sekarang mereka sudah bisa onsite dan puji Tuhan mereka hari ini mempersembahkan satu pujian tentang buah roh dalam Galatia. Dan mari kita saksikan anak-anak kita untuk melayani Tuhan melalui pujian mereka. Tuhan berkati. Sukacita kita besar hari ini. Sepakat katakan yes, melihat anak-anak kita, mereka dengan talenta mereka menyanyi buat Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan lepaskan doa yang terbaik buat generasi ini. Kita persembahkan mereka kepada Tuhan sehingga hidup mereka sejak mereka kecil, mereka menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Buka tangannya di hadapan Tuhan. Sayang, ralabaka shekaralaba Bapa. Bapakku, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur buat generasi ini, putra-putri kami yang kami kasihi. Hari ini Tuhan kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya berkat, kasih, kemurahan Tuhan limpah di dalam hidup mereka. Tumbuh kembang mereka sempurna dalam anugerah Tuhan. Tubuh, jiwa, roh mereka terpelihara sempurna di dalam anugerah Tuhan. Mereka bertumbuh dalam roh yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan hari ini hamba melepaskan berkat yang terbaik turun atas seluruh putra putri kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati seluruh hidup mereka. Berkati papa mama mereka. Mereka mengasuh, merawat, mendidik dengan takut akan Tuhan dan mengimpartasikan segala yang terbaik atas anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak Rocky yang selalu berjerih lelah dengan hati mereka, waktu mereka, mendedikasikan hidup mereka, mengajar anak-anak kami ini Tuhan. Miss Nova bersama dengan kakak-kakak Rocky, di dalam nama Yesus diberkati kehidupan mereka. Kami melihat mereka masa depan dari gereja ini. Tuhan memberkati hidup mereka hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Thank you ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini minggu yang terakhir di bulan ini, bulan Mei,
Saya mau secara khusus berdoa untuk keluarga kita yang berulang tahun. Cepat saya panggil. Mohon yang datanya bisa maju ke depan. 3 Mei Tristan Rocky. Kemudian anniversary dari Bapak Roy dan Ibu Juliawati. Tadi saya lihat ada Pak Roy, Ibu bisa maju ke depan. Kak Lia, ayo. Kemudian 6 Mei Quinsa Rocky. 7 Mei Naya KGC, 7 Mei Deborah KGC, 8 Mei Bapak Hamonangan, 9 Mei Bapak Wigu Utama, kemudian 9 Mei Ibu Endang, silahkan bisa maju ke depan Bapak Ibu. 9 Mei ada Ibu Melia Danang, 13 Mei anniversary Bapak Johannes Sugiono dan Ibu Puji, silahkan Pak Yohanes Ibu Puji. 18 Mei Gwen Rocky, 19 Mei Bapak David Medianto. Silahkan, yang saya panggil namanya bisa maju ke depan. 19 Mei ada Jason Rocket, 20 Mei Jojo Rocky, 22 G Farrell, 26 Nathaniel Rocky, 26 Vergio Rocket, 28 Mei Clifton, dan 31 Mei Bapak Samuel. Oke, nama-nama yang saya panggil bisa maju ke depan. Saya nggak tahu apakah ada perbedaan data saya dengan yang di sini. Ada tambahan Inka? Ada. Oke. Ya, Kak Melia, silahkan bisa maju ke depan. Ada yang berulang tahun lagi dari keluarga kita Rock Sejahtera di bulan ini yang belum dipanggil tadi? Cukup ya, kita bangkit berdiri sekali lagi. Ralabaka shekaralata karalabaya shanda. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa hidup kami Tuhan yang punya. Tuhan pegang kehidupan kami. Untuk kekasih hati kami Tuhan, saudara yang kami kasihi, yang di bulan ini mereka berulang tahun secara pribadi maupun keluarga, rumah tangga, hubungan suami istri. Tuhan, hamba minta bersatu hati hari ini kami melepaskan berkat yang terbaik atas kehidupan mereka. Diberkati segala kebajikan, kemurahan Tuhan menjadi bagian atas hidupmu. Berkati rumah tangga ini ya Tuhan, terus kokoh, kompak, melangkah bersama-sama dalam suka dan duka. Diberkati seluruh kehidupan Pak Yohanes Ibu Puji demi nama Yesus. Diberkati hambamu Ko David, anugerah Tuhan sempurna di dalam nama Yesus. Om Wigu dalam anugerah Tuhan, tambahkan segala kebaikan kemurahan-Mu atas hambamu ini ya Tuhan. Ketiga anak kami dalam berkat yang terbaik dari Tuhan demi nama Yesus. Clifton, Kau jadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Masa mudamu Kau pakai untuk mempermuliakan Dia. Segala yang terbaik itu menjadi bagian atas hidupmu demi nama Yesus. Naya, Engkau menikmati segala kelimpahan Tuhan. Kasih rahmat Tuhan sempurna atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga ini Tuhan memberkati. Hamba melepaskan berkat untuk Pak Roy, Ibu Lia, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Kuat, kompak dalam suka dan duka, melangkah terus bersama dengan Tuhan. Segala yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian atas hidup keluargamu demi nama Yesus. Pamonongan dalam anugerah Tuhan. Tidak pernah Kau ditinggalkan sendiri, Allah bersama-sama dengan Engkau. Segala kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan menjadi bagian atas hidupmu. Masa depanmu dipegang Tuhan demi nama Yesus. Kak Endang, anugerah Tuhan sempurna atas hidupmu, diberkati engkau. Jadi wanita yang kuat, istri yang tangguh, penolong yang luar biasa. Diberkati Tuhan limpah atas hidupmu demi nama Yesus. Kau hamba Tuhan yang setia, Tuhan memberkati hidupmu. Perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan memberkatimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau cakap bertanggung jawab atas keluargamu demi nama Yesus. Kau jadi wanita yang hebat, pernah penolong yang luar biasa. Diberkati engkau, diberkati kehidupanmu. Apa yang menjadi kerinduanmu, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan sempurna. Terima kasih Bapa, hamba percayakan seluruh anak-anakmu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya pemberian yang terbaik yang datangnya dari Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus, sama-sama katakan amin.
Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Selamat ulang pernikahan, Tuhan berkati, silakan. Ya. Yes. Saya mau tanya berapa banyak yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, bisa lambaikan tangan? Ada? Yang baru pertama kali hadir? Wow, ini semua jemaat yang setia. Oh ada? Ada? Wah, selamat datang Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mohon nanti bisa tinggal sebentar berfellowship ya dengan kami. Dan kami sambut kehadirannya. Kita akan naikkan syafaat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari. Koko Dwi akan pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita satukan hati untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang menjamah dan memberkati kami. Tuhan sendiri yang memilih dan menuntun kami untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini Bapa. Kiranya dapat menjadi kekuatan yang baru dan tema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kami naikkan doa syafaat kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam memimpin bangsa kami. Kami katakan dengan percaya bahwa beliau ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami mau menyerahkan Bapak Jokowi ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri hikmat kepada beliau dalam setiap keputusan yang diambil Bapak untuk kepentingan bangsa kami. Tuhan juga memberkati jajaran pemerintahan baik yang di pusat maupun yang di daerah Bapak, DPR, MPR, para menteri, TNI, Polri, dan semua yang ikut ambil bagian dalam pemerintahan Bapak Presiden. Tuhan buat berhasil. Bapak, kami mau menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan terus yang menjamah dan memberkati bangsa kami. Kami berdoa buat kota kami Yogyakarta. Kami katakan shalom untuk kota kami Yogyakarta. Tuhan berkati Bapak Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Wakil Gubernur dalam memimpin kota Yogyakarta. Biarlah kota Yogyakarta menjadi kota penuh kemuliaan, sukacita dan damai sejahtera. Bapak, kami berdoa buat gereja kami GBI Rock Sejahtera ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati Bapak Gembala kami, Bapak Stefanus Agus beserta keluarga Bapak. Tuhan berkati pelayanan beliau. Kiranya dengan pengembalaan beliau di tempat ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Kami juga berkati juga Pak Satrio dan keluarga, Pak Eris keluarga. Tuhan sendiri yang menjamah setiap pelayanan mereka dan Tuhan buat semua berhasil Bapak. Bapak, kami rindu untuk memiliki gedung gereja kami sendiri. Kami katakan dengan iman percaya kami Bapak, bahwa Tuhan sudah menyediakan gedung gereja yang permanen bagi jemaat GBI Rock Sejahtera tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Bapak, kami mau mengucap syukur atas menurunnya kasus COVID-19 di bangsa kami. Kami katakan dengan percaya bahwa Tuhan sudah memberkati bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala macam sakit penyakit yang mau mengganggu bangsa kami. Kami katakan dan kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mau naikkan doa dan permohonan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau sendiri yang menjamah dan memberkati doa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari sama-sama buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, pandang Yesus sumber kehidupanmu.
Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus. Hidupmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Kiranya segala sesuatu yang dikerjakan tanganmu dalam blessing Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami